Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Natib SPDSD selaku Kepala SD Negeri 1 Semampir, yang kami hormati Bapak Rasmo selaku Kepala Dusun, tokoh masyarakat sekaligus komite, yang kami hormati Bapak Saidin selaku dari tokoh masyarakat juga dari tokoh agama, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta staf karyawan, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari wali murid, yang kami cintai dan kami banggakan perwakilan dari murid-murid SD Negeri 1 Semampir, Mas Suki, Mas Kayan, Mbak Feby dan Mbak Aska. Akan alangkah baiknya untuk pendahuluan ini akan disampaikan yaitu dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan untuk kegiatan hari ini kepada beliau Bapak Natib SPDSD. Kami persilahkan. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak serta anak-anakku semua, dan yang kedua selamat Pak Muarifin yang sudah berapa bulan melaksanakan program calon guru penggerak. Sebentar lagi selesai ya, di bulan April. Nah, kegiatan ini memang dipersyaratkan untuk calon guru penggerak dalam rangka memenuhi syarat. Kelompok yang dapat melaksanakan proyek berbeda kalau berbasis aset. Kalau pendekatan berbasis aset itu fokus pada kekuatan apa yang kita miliki, ya itu yang kita gunakan. Yang kedua, membayangkan masa depan. Kita membayangkan hal-hal yang seperti apa yang ingin kita capai nanti. Yang ketiga, berpikir tentang kesuksesan yang diraih. Yang keempat, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya aset atau kekuatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita bisa kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, ya? Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah, Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah, saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan serta keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung ataupun tidak langsung di dalamnya. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat, serta pola relasi yang tercipta di antaranya, yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang pengembangan, perencanaan, dan kegiatan bersama. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, demikianlah penjelasan singkat tentang pengembangan komunitas berbasis aset, serta 7 modal utama yang bisa dimanfaatkan dalam sebuah komunitas. Semoga tayangan ini dapat membantu Bapak dan Ibu guru dalam memahami materi tersebut. Apa yang sudah kita dapat dari tayangan video tadi, ya. Lalu model aset apa aja yang ada di SD Negeri 1 Semampir? Bagaimana strategi pemanfaatannya? Misalkan kita punya model aset apa? Misalkan
kita punya berapa guru, misalkan 8 guru. 8 guru pemanfaatannya itu sebagaimana gitu. Itu ada fungsinya. Ternyata kita juga lengkap alhamdulillah dengan jumlah guru alhamdulillah lengkap. Maksudnya itu menjadi aset utama juga. Jadi nanti kita berdiskusi, ada lembaran kertas nanti bisa diisi, nanti digabung mawon, nanti kita saling bertukar informasi, bertukar pendapat dengan teman diskusinya. Barangkali ada masukan, ada pertanyaan juga boleh. Nanti yang anak-anak nanti masuk saja di bagian, misalkan di sini Mbak Aska. Mbak Aska nanti masuk di bagian agama sama dunia. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kami dari divisi politik ya, dalam rangka identifikasi aset dan strategi pemanfaatannya telah berdiskusi dengan teman dan menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Itu untuk pembahasan kami adalah politik. Kalau kita dengar politik ini kadang-kadang ke politik praktis ya, demokrasi ya. Tapi di dalam hal ini adalah tanggung jawab pimpinan sebagai kepala lembaga. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Kami di dalam menjalankannya itu merujuk pada regulasi yang ada, yaitu Permendikbud nomor 6 tahun 2018, di mana kepala sekolah itu bertugas sebagai manajerial pengembangan kewirausahaan, supervisi. Dari situ dapat kita jabarkan, walaupun tugas manajerial ini seringkali karena ini menggunakan kekuasaan politik ya, di mana kekuasaannya di situ adalah mengelola sumber daya yang ada di sekolah, mengelola terus melaksanakan kegiatan, melaporkan, mengevaluasi dan tindak lanjut. 4 tahun pertama yaitu menyusun RKJM, rencana kerja jangka menengah, kemudian RKT, rencana kerja tahunan, dan RKAS. Nah, penyusunan ini bersama-sama dengan stakeholder sekolah, ya, bendahara, guru, komite sekolah. Selama ini kadang-kadang komite sekolah itu hanya mengetahui tok. Nah, ini hal yang memang harus kita observasi gitu ya. Sebab komite diundang ke sekolah, image-nya itu karena wali murid ya, kumpulan komite itu hanya agak dijarupi apa, ya kan? Padahal dinamikanya sudah berbeda. Sekolah tidak boleh meminta, tapi menerima sumbangan. Nah, ini nanti mungkin akan kita bahas di dalam koordinasi nanti ya Pak Adus ya. Pada pesantren Ramadan yang inap. Terus intinya sekolah itu melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, ini sekolah strategi pemanfaatnya bagaimana? Sekolah membuat
surat tugas, yaitu SK-SK, SK KPM, tugas-tugas lain, ya, SK-SK pembiasaan yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan di SD Negeri 1 Sumapir. Kemudian menerima dukungan dana dari Parmas, yaitu partisipasi masyarakat, bisa dari wali murid, komunitas sekolah, bisa dari alumni, dunia usaha dan lain-lain. Tentunya semuanya diputuskan bersama dengan stakeholder sekolah, pemangku kepentingan di sekolah, yaitu ada kepala sekolah, guru, komite, tokoh masyarakat. Kemudian di dalam pengelolaan juga ada mengelola peserta didik. Strategi pemanfaatannya yaitu penerimaan peserta didik baru, ada SK-SK. Adapun kebijakan-kebijakan itu kita mengikuti terutamanya regulasi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tingkat pusat, ya, dalam hal ini Kemendiktinas dan provinsi, kemudian kabupaten itu. Adapun kebijakan yang lain itu bisa dimusyawarahkan di tingkat sekolah, tentunya juga tidak melanggar dari aturan-aturan yang ada. Itu seperti itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kalau nanti kurang ya bisa ditambahkan, nanti barangkali secara detail nanti dapat kita sampaikan di pertemuan komite itu aja. Itu mohon maaf ya, tentu banyak kekurangan. Adapun kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kelebihan adalah dari kekuasaan Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti yang saya sampaikan masih banyak kekurangan. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi bersama Pak Sahidin dan Mbak Askar, yaitu tentang aset keagamaan. Yang pertama, kami membahas tentang kegiatan di sekolah. Strategi pemanfaatannya yaitu di sini ada kegiatan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna sebelum KBM dimulai. Hal ini bertujuan agar kita saling mengingatkan kepada sesama untuk menyayangi penciptanya secara bersama-sama dan memberikan rasa aman bagi pembacanya. Yang kedua yaitu ada kegiatan pembiasaan. Yang pertama ada sholat duha. Sholat duha dilaksanakan seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang alhamdulillah sudah terlaksana dan mudah-mudahan berlanjut untuk terlaksana selanjutnya. Sholat duha dilaksanakan setiap hari yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah sesuai tuntunan Rasulullah. Yang kedua yaitu ada kegiatan sholat zuhur berjamaah yang bertujuan untuk melatih kepedulian terhadap diri sendiri akan kewajiban sebagai umat muslim dan dapat melatih kedisiplinan serta kekompakan sesama warga sekolah. Karena sholat ini dilakukan secara berjamaah, artinya semuanya akan merasakan kekompakan secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan BTQ yang dilakukan setelah selesai KBM atau kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk mendalami materi-materi tentang Al-Quran bagi siswa atau bagi kita semuanya. Di sini kami berfokus pada hafalan atau murojaah pada siswa
agar lebih hafal dalam menghafalkan materi-materi di Al-Quran. Yang ketiga yaitu kegiatan hari besar keagamaan. Seperti tahun ini yang kemarin baru saja kita laksanakan, yaitu ada kegiatan Islamic yang dilaksanakan seluruh siswa SDN 1 Sumalbir. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman secara mendalam mengenai agama-agama Islam yang ada di lingkungan kita. Yang keempat yaitu kegiatan yang ada di luar sekolah. Dari kami selalu mengingatkan kepada peserta didik agar selalu mencari ilmu dimanapun dan kapanpun berada. Misalkan di TPQ di setiap kelompok dengan tujuan untuk memperdalam materi-materi tentang keagamaan. Yang terakhir yaitu kegiatan pada bulan Ramadan, yang alhamdulillah setiap tahun kita melaksanakan kegiatan tersebut seperti pesantren Ramadan yang bertujuan untuk membangun rasa senang akan datangnya bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Demikian hasil diskusi dari kami dan pemaparan dari kami. Apabila masih ada kekurangan, nanti bisa dibahas secara bersama-sama lagi. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan untuk modal finansial yang diidentifikasi yang pertama yaitu dana pos reguler. Strategi dan pemanfaatannya, dana pos reguler itu untuk dana pos operasional utama sekolah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua adanya kantin atau pedagang makanan. Strategi dan pemanfaatannya sebagai sumber keuntungan untuk menambah penghasilan dan juga sebagai kebersihan sekolah. Terus yang ketiga ada koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu menyediakan alat tulis untuk kebutuhan siswa sebagai sarana dan prasarana supaya siswa itu mempermudah dalam membeli ATK sekaligus sebagai wirausaha untuk sekolah. Yang keempat ada dana PIP. Dana PIP sebagai sumber dana untuk peserta didik bagi yang kurang mampu. Terus yang kelima ada komunitas sekolah. Komunitas sekolah di sini pemanfaatannya untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Begitu dari bagian modal finansial. Mau ditambahi silakan. Teman-teman kami berbeda dan hasilnya adalah tentang modal fisik itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah ruang kelas. Di SD kita ruang kelas ada 6, yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang pemanfaatannya adalah sudah jelas untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, ruang guru. Di sini memiliki ruang guru, satu ruang yang dimanfaatkan untuk sarana penyediaan edukasi dan untuk melakukan rapat-rapat bagi guru dan kepala sekolah di SD 1 Sumalbir. Kemudian yang ketiga, ruang kepala sekolah, satu ruang yang dimanfaatkan sebagai pusat informasi dan tempat penyimpanan dokumen penting serta koordinasi antara guru, kepala sekolah, dan karyawan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari modal lingkungan sekolah hasil diskusi dari kami yaitu ada Pak Faisal, saya sendiri, kemudian ada Mas Yogi, kemudian ada yang beberapa identifikasi dari kami. Yang pertama adalah taman sekolah. Nah, di sini strategi pemanfaatannya adalah melaksanakan program P5, yaitu bisa sebagai menanam sayuran atau tanaman-tanaman herbal. Nah, ini strateginya nanti bisa bersama warga sekolah, yaitu ada dengan anak peserta didik, bapak ibu guru maupun dengan wali murid. Nanti sistemnya adalah kerjasama, kira-kira taman sekolah bisa digunakan sebagai program P5.
Kemudian yang kedua ada pengelolaan sampah. Nah, ini adalah melaksanakan daur ulang sampah, yaitu dengan recycle, reuse, dan reshuffle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset modal manusia. Yang pertama ada kepala sekolah. Strategi pemanfaatannya adalah menjadi pemimpin di sekolah, ketua koperasi Kapuaran Kecamatan Rembang, mengarahkan guru dan siswa dalam kegiatan di sekolah. Yang kedua ada guru. Jumlahnya ada 8 orang. Mendidik para murid di sekolah dan pelaksana kegiatan di sekolah. Yang ketiga ada pustakawan. Mengelola perpustakaan, mengarahkan murid suka membaca buku dan menjaga ketertiban di perpustakaan. Yang keempat ada murid. Jumlah ada 180 siswa. Menuntut ilmu, mencari pengalaman, mengembangkan bakat dan minat. Yang kelima ada komite. Bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mengelola dan mengatasi masalah. Yang keenam ada wali murid. Bekerja sama dengan pihak sekolah dan mendukung anak semangat belajar dan mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang ketujuh ada tokoh agama atau masyarakat. Mengarahkan anak untuk ingin beribadah dan mengaji. Bekerja sama mendukung kegiatan sekolah. Demikian identifikasi aset modal manusia dari kami. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan Bapak Prasmorosa dan Ananda Kayana Atayamici. Kami membahas tentang modal sosial. Identifikasi yang pertama yaitu sekolah kita telah mengadakan kerjasama dengan beberapa sekolah menengah tingkat pertama. Strategi pemanfaatannya yaitu anak-anak dapat memilih sekolah tingkat pertama yang diinginkan. Misalnya di SMP Negeri 1 Rembang, SMP Negeri 2 Rembang, atau di SMP IT Madani. Identifikasi yang kedua yaitu terjalin kerjasama dengan puskesmas. Strategi pemanfaatannya yaitu sebagai sarana kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, di mana anak-anak mendapatkan imunisasi, pemberian obat cacing, dan screening kesehatan anak-anak kelas 1. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan pemerintah Desa Sumampir. Strategi pemanfaatannya yaitu anak-anak dapat mengekspresikan diri melalui panggung gembira pada 17 Agustus dan pawai Karnaval HUT RI. Mungkin lain kali bisa ditambahkan lagi nih Pak Asno. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu kerjasama dengan pihak bank, yaitu Bank Jateng dan BNT atau yang lain. Strategi pemanfaatannya yaitu anak-anak dapat menabung di bank dengan dikoordinir oleh sekolah. Mungkin bagi guru mendapatkan pinjaman dari Bank Jateng. Kemudian yang identifikasi yang kelima yaitu kerjasama dengan Polsek Rembang. Kerjasama yang telah kita dapatkan dari Polsek Rembang yaitu strategi pemanfaatnya diantaranya yaitu anak-anak mendapatkan sosialisasi tertib lalu lintas pada beberapa hari yang lalu. Negara lain kayak Jepang, Finlandia, Belanda, bahwa negara Jepang itu negara kecil ya. Tapi kita memanfaatkan teknologi dari sana. Negara kecil, bayangkan kita negara yang sangat besar. Singapura, negara kecil.
tapi mata uangnya bisa tinggi, nilai ekonominya tinggi, teknologinya sudah canggih. Finlandia pendidikannya begitu bagus sekali di sana, yang mana di Finlandia itu dengan mengoptimalkan sumber daya murid yang berkualitas. Mungkin di sana tidak begitu mencari murid yang lebih banyak, tapi dengan memaksimalkan, misalnya seperti itu. Di Belanda, negara yang di bawah laut, tapi masih bisa bertahan sampai luar biasa. Negara kecil yang pernah menjajah Indonesia sampai 350 tahun. Nah, dari hal itu yang kita utamakan sebenarnya apa? Kira-kira apakah sumber daya alam, apakah sumber daya manusia? Ternyata adalah setelah diidentifikasi adalah sumber daya manusianya. Nanti mungkin Bapak Ibu guru mungkin bisa sudah menyampaikan. Ya. Perasaan saya bahagia dan saya mendapatkan ilmu tentang aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian saya harap kedepannya bakal diperbaiki untuk lebih baik. Sekian, terima kasih. Mas saya Mas Didi cukup. Bu Sri barangkali monggo. Harus diri mawar Ibu. Harus diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau menyampaikan refleksi sedikit ya. Refleksi saya hari ini, saya merasa senang sekali mendapatkan ilmu baru. Banyak sekali hal-hal yang sebelumnya kami belum tahu dan menjadi tahu. Yaitu misalnya di sini saya mendapatkan kata baru bahwa sekolah sebagai ekosistem, yaitu di mana sekolah merupakan pola hubungan yang saling menguntungkan antara interaksi unsur biotik dan abiotik, di mana unsur biotik itu terdiri dari murid, kepala sekolah, pengawas, kemudian orang tua, siswa, dan komite sekolah, serta masyarakat sekitar. Kemudian unsur abiotik sekolah yaitu berupa keuangan, sarpras, lingkungan, dan lain-lain. Selain itu pula kami mendapatkan kata baru di mana di sekolah ada pendekatan berbasis kekurangan, di mana kita itu berfokus pada kekurangan-kekurangan yang ada, dan yang berikutnya yaitu pendekatan berbasis aset, di mana dalam pendekatan ini kita menggunakan kekuatan yang ada untuk berpikir, melanjutkan dan memajukan sekolah ini. Selanjutnya dalam diskusi ini, dalam kegiatan diskusi ini, kegiatan refleksi saya, yaitu saya merasa terbuka pikirannya bahwa kita itu ternyata memiliki 7 modal aset, dan ternyata kita juga sudah bisa memanfaatkannya dengan baik. Hanya mungkin kata-katanya lebih mentereng lagi tentang modal aset. Sebelumnya saya tahu itu aset itu ya barang-barang modal kayak bangunan, kemudian laptop dan lain-lain. Ternyata ada 7 modal aset yang kita punya, di mana yang pertama yaitu modal manusia, modal sosial, fisik, kemudian keagamaan, terus finansial, politik, dan lingkungan. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Hari ini saya senang mendapatkan materi sesuatu yang baru bagi kami. Terima kasih kepada Bapak Muarifin selaku CGP di Sekolah SD Negeri 1 Sumampir. Berkat Pak Arifin mungkin kita ilmunya sedikit-sedikit bertambah. Tentunya bertambah, dan semoga kita lebih maju ke depannya. Terima kasih.
Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri, buat kesini. Ya, yang disampaikan oleh perwakilan murid dan Bu Guru tadi semoga bisa mewakili semuanya, bisa mewakili apa yang disampaikan. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya di sini. Ini lingkungan ekosistem kita pikirkan secara bersama-sama, sudah hadir, sudah rapuh di sini dengan ikhlas, tentunya pasti di rumah paling data. Kemudian semoga bisa menjadi amal ibadah kita semua. Amin, Allahumma amin. Cukup sekian dari saya sendiri. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.